Selamat datang di Opini Gofar Hilman. Sekarang gue mau ngomongin soal tato. Tato zaman sekarang sudah mengalami perubahan yang lumayan drastis. Kalau zaman Orba dulu kan, ada namanya penembak misterius, a.k.a. Petrus, yang tugas adalah menembak-nembaki orang tatoan yang diduga preman. Karena pemerintah kita pada saat itu tuh lagi insecure-nya. Wah, dengan dalih menjaga stabilitas keamanan. Tapi zaman sekarang sudah mulai berubah seperti yang gue bilang tadi kan. Malah cenderung udah mulai menjadi sesuatu yang keren. Tato adalah simbol keren. Ini agak lucu sih menurut gue. Karena banyak banget orang yang sekarang tato untuk terlihat keren daripada dirinya sebelum tatoan. Nah, ini perbedaan tato zaman dulu sama tato zaman sekarang. Kalau zaman dulu nih, orang nato itu di tempat yang nggak kelihatan dulu, baru di tempat yang kelihatan. Dari dalam menuju keluar baju gitu. Tapi zaman sekarang tuh beda. Sekarang orang-orang memilih untuk nato di tempat yang paling terbuka dulu. Di sini, di leher, di sini dulu nih, di sini, baru di sini. Sini masih bolong-bolong, di dada biar kelihatan dikit gitu kan. Pas dibuka, sininya sepi, padahal cuma di atas doang gitu. Jadi mungkin biar pengen kelihatan penuh aja dulu. Perasaan gue dulu udah 15 tahun bikin ya segini-segini aja. Apalagi gue di Lolos Jakarta tuh udah studio tato gitu kan. Kapanpun gue bisa nato. Tapi kayak ya segini-segini aja nih. Udah 15 tahun. Mungkin alatnya zaman sekarang tuh udah canggih banget. Kalau zaman dulu itu nato ya nggak secanggih zaman sekarang. Dulu tuh cuma satu jarum, pakai jarum jahit. Terus selongsongnya pakai pulpen pilot. Untuk menyimpan si tinta itu pakai benang jahit. Dan mesinnya pakai dinamo Tamiya, dan tintanya gue ini pakai rotring. Makanya kalau lo lihat ada orang yang tintanya hitam tapi jadinya malah biru-biru, lama-lama cenderung ke hijau, itu ya masih pakai tinta rotring. Kalau zaman sekarang tuh beda. Selain alatnya canggih, jarumnya juga udah mulai banyak. Udah ada 15 jarum, 25 jarum. Jadi kalau diibaratkan kertas, ada kertas polos, ada ada gambar sketsa di kertas polos, dan lu bertugas untuk ngisi warna gitu kan. Satu kertas kosongnya lu isiin warnanya pakai pensil, dan satu kertas lagi lu isi warnanya pakai kuas. Cepetan mana? Cepetan pakai kuas. Nah, itu alat tato zaman sekarang jauh lebih canggih daripada zaman dulu. Selain dulu nggak canggih, sakitnya tuh minta ampun cuy. Lu bayangin aja kulit digambar pakai satu jarum doang gitu, dan warnainnya pakai satu jarum doang. Lama banget. Gue ini tato di dada ini tuh 12 jam bikinnya. Wah, udah kayak pria elemen cuy. Bengkak dada gue gede gitu. Wih, gila, pria elemen pada bengkak gara-gara tato. Balik lagi, alat tato zaman sekarang tuh canggih. Ya mungkin, sekali lagi mungkin itulah sebabnya selain orang kebelet pengen punya tato banyak gitu, juga alat yang canggih adalah alasannya kenapa orang bisa bikin tato secepat itu. Nah, ini penyakit yang diderita sama orang yang baru nato. Pride kegedean. Kayak welcome to the club. Lo tatoan, oke, welcome to the club. Norak cuy. Norak banget. Norak itu sama kayak ani-ani simpenan om-om pakai BlackBerry Porsche, gigi diputihin kimia gitu kan. Terus pakai mobil putih, stiker Hello Kitty. Ya, noraknya hampir 11-12 lah miripnya. Kayak orang kagetan, saking kagetannya tuh ada orang sini sedikit sama tatonya tuh, wah langsung ngasih petuah, langsung ngasih quotes bijak ala tato gitu kan. Semuanya dikasih, bahkan cenderung kemarah, debat, sampai debat kusir gitu. Debat-debat nggak penting. Ya ngapain, norak banget. Kecuali kalau komen-komen orang itu ngeganggu lu banget, atau pemerintah tiba-tiba mengeluarkan undang-undang anti tato. Nah, gue pun akan bersuara kalau kayak gitu. Cuma kalau selama orang-orang nyindir tentang tato lo gitu kan, kayak cuma ih kok tatoan sih, kenapa gitu kan,
Ya udah kali, nggak usah lu debatin sampai segitunya. Ya gitu penyakit orang baru tato. Dan kita tuh nggak bisa nyalain masyarakat soal komen negatif soal tato gitu. Karena menurut gue, kita tuh dididik dari kecil di kultur stereotype. Ada satu orang berbuat sesuatu dan kita menyamaratakan semuanya. Jadi ya kulturnya udah emang ngaco sih sebenarnya. Ya lo kalau merevolusi soal kultur gitu kan, peradaban, ya terserah gitu. Kalau gue sih nggak mau capek, ya gue merevolusi diri gue aja. Sekali lagi tunjukin diri kita aja. Kita tuh tidak seperti yang mereka pikir gitu. Dan sekali lagi nggak usah pride-pride amat, norak. Karena menurut gue tato itu kayak iman. Baru punya dikit, diunjuk-unjukin mulu. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, ketika lo mau bikin tato tapi lo ragu, mending jangan. Jangan. Tapi kalau emang lu pengen banget tatoan dan lu pergi ke studio tato, ini gue saranin, jangan pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di studio tato. Pertanyaan pertama, sakit gak sih? Menurut lo, ada banyak jarum, nyuak-nyuak badan lu kagak sakit? Sakit. Tapi kan untuk membuat sebuah karya yang indah itu membutuhkan sebuah proses. Nah, kita harus menikmati prosesnya. Kalau nggak mau sakit, jangan ditato. Disablon. Pertanyaan kedua, bang kalau misalnya saya bikin tato nih ya, terus saya udah bosan, terus dihapus gimana sih caranya? Cuy, makanya sekali lagi kalau lu ragu-ragu jangan pernah buat tato, karena lucu aja cuy ketika lu udah bikin tato terus dihapus gitu ya, kelihatan lucu aja sih. Dan ini tips penting, kalau lu mau nato nama seseorang atau muka seseorang di badan lo, pastikan jangan pernah mentato nama pasangan lo, pacar lo, istri, suami lo, atau bahkan teman-teman lo. Kalau mau nato nama orang yang ada dalam tubuh lo atau muka seseorang, cuma dua, orang tua sama anak lo nanti, karena mereka abadi cuy. Pertanyaan berikutnya, bang kalau ditato mabok dulu kan nih biar nggak sakit? Ini aduh, masih ada aja orang nanya kayak gini ya. Ya nggak apa-apa sih, mungkin mereka nggak tahu. Makanya kalau lo nggak tahu nih, gue kasih tahu. Di tato itu nggak boleh mabok. Lo nato badan lo tuh harus fit, nggak boleh ada sakit misalnya kayak demam, pusing atau flu segala macam. Harus fit badan lo, tidur harus cukup, makan jangan telat, dan harus sober alias nggak boleh mabok. Karena apa? Ketika lo mabok, jantung kita itu memompa darah lebih cepat daripada biasanya. Dan ketika dia memompa darah lebih cepat, maka sirkulasi darah akan lebih cepat. Dan ketika sirkulasi darah itu lebih cepat, ketika lu tato kena jarum dikit, wah itu bleeding alias pendarahan. Keluar darah pada saat proses tato itu wajar, tapi kalau bleeding alias pendarahan itu udah nggak wajar cuy. Mendingan lu berhenti nato deh saat itu juga. Karena kalau darah itu tercampur dengan tinta tato dalam waktu yang cukup lama gitu kan, maka hasil tato itu bakalan burem, bakalan jelek banget. Dan proses penyembuhannya dari koreng tato ke normal gitu, itu lama banget dan sakit. Jadi harus sober. Pertanyaan berikutnya, dosa nggak sih ditato? Boleh sholat nggak sih? Ini pertanyaan yang menurut gue sering banget diomongin sama orang-orang gitu kan. Gue pernah ngobrol sama almarhum bokap gue. Dia adalah seorang guru ngaji dan punya pondok pesantren. Tapi pondok pesantren itu khusus ex narapidana dan ex user narkoba. Dan ini pengajian non profit. Jadi bokap gue tuh, almarhum bokap nggak pernah yang namanya minta spesial duit sama mereka. Ya mereka tuh timbal baliknya kadang-kadang suka bawain kue, lupis, makanan, nasi ke rumah bokap gitu kan, sebagai tanda terima kasih gitu. Dan gue sama bokap di depan murid-murid itu sempat terlibat yang namanya diskusi. Tato itu boleh sholat apa enggak? Dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang logika gue. Yang pertama dari segi kesehatan ya. Tato itu enggak nutupin lubang pori-pori lo. Tato itu cuma ngisi warna di lapisan kedua kulit paling atas. Dan nggak sampai nutupin pori-pori.
Gue tuh sampai sekarang keluar keringat masih aja. Ya otomatis kalau lu keluar keringat ya otomatis ya masih ada lubang yang berfungsi dengan baik. Kalau pori-pori lu ketutup sama tinta tato, panas tubuh akan ketahan di dalam. Dan itu bisa nyebabin kematian. Nah kalau udah ada penyebab kematian, tato itu udah dilarang dari zaman dulu. Karena menurut gue gini loh, tiap orang tuh punya hak yang sama untuk ketemu sama Tuhannya. Jadi kayak nggak adil aja ketika lo dilarang ketemu sama Tuhan lo, gara-gara lo tatoan. Itu dia opini gue soal tato. Dan sekali lagi, kalau lo mau buat tapi ragu-ragu, jangan buat. Karena sesungguhnya perbedaan orang bertato dan yang nggak bertato adalah orang bertato tuh nggak pernah peduli kenapa lu nggak tatoan. Gofar Hilman, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Kayaknya gue mau nambah tato deh nih. Reviews, resist, react, respect. Tengah kosong. Apaan nih? Ah, ini aja nih. Repeat.